Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat daring semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aldehid dan keton, yaitu adisi nukleofilik pada gugus karbonil. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Windy Erlina, Risna Anggraini, Linatul Abdiah, dan Dimas Ersa. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan reaksi-reaksi aldehid dan keton. Adapun sifat kimia yang paling penting dari gugus karbonil adalah kecenderungannya untuk mengalami reaksi adisi nukleofilik dengan persamaan seperti berikut ini. Atom oksigen pada gugus karbonil itu lebih bersifat elektronegatif dibandingkan dengan atom karbonnya, sehingga atom oksigen ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk menarik elektron-elektron yang terdapat pada ikatan rangkap CO ke arah gugus karbonilnya sendiri. Nah, salah satu dari dua pasang elektron yang membentuk ikatan rangkap pada CO ini lebih mudah tertarik ke oksigen, sehingga ikatan rangkap CO bersifat sangat polar atau dapat diserang oleh nukleofilik. Faktor yang mempengaruhi reaktivitas aldehid dan keton adalah yang pertama muatan positif pada karbonil dan yang kedua faktor sterik. Kita lihat pada gugus keton. Pada gugus keton ini, dia tidak mengandung atom hidrogen, sehingga keton hanya bisa dioksidasi dengan menggunakan agen pengoksidasi kuat yang memiliki kemampuan untuk memutus ikatan-ikatan karbon, ikatan karbon-karbon. Adapun pada gugus aldehid, dia memiliki sebuah atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya, yang menyebabkan aldehid mudah teroksidasi. Dan yang terakhir ini adalah struktur dari formaldehid. Formaldehid ini memiliki dua gugus atom hidrogen, yang menyebabkan formaldehid ini mudah untuk teroksidasi, sehingga reaktivitas dari keton, aldehid, dan formaldehid ini akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu reduksi membentuk hidrokarbon. Apabila kita mempunyai struktur aldehid atau keton yang akan direduksi, ini akan membentuk sebuah rantai hidrokarbon. Adapun dua metode untuk mengubah gugus karbonil menjadi unit metilen adalah yang pertama dengan reduksi Clemmensen dan yang kedua reduksi Wolff-Kieser. Contoh reaksinya bisa dilihat di bawah ini. Apabila kita memiliki struktur citronelal yang kita reduksi dengan katalis NH2NH2 KOH dietilen glikol dan dipanaskan, dia akan membentuk rantai 2,6 dimetil 2 oktan. Slide ini akan dijelaskan mengenai reaksi reduksi hidrogen atau hidrogenasi. Mekanisme umum dari hidrogenasi ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Apabila kita memiliki suatu gugus keton yang akan dihidrogenasi dengan hidrogen katalitik, kita menggunakan katalis nikel, ini akan menghasilkan suatu struktur rantai alkohol sekunder. Selanjutnya, apabila ada suatu aldehid yang dihidrogenasi dengan hidrogen katalitik, kita gunakan katalis nikel, lalu diberikan kalor dan tekanan, akan menghasilkan alkohol primer. Selanjutnya yaitu penambahan pereaksi Grignard dan senyawa organolitium. Mekanisme umum dari reaksi Grignard dapat kita simak sebagai berikut. Apabila kita mempunyai sebuah gugus keton, di sini contohnya adalah gugus keton RCOR dengan direaksikan dengan reagen Grignard atau RMGX. Sebelumnya, reagen Grignard ini atau RMGX dihasilkan dari reaksi antara alkil halida RX dengan magnesium, sehingga magnesiumnya ini akan berikatan di antara gugus alkil dan halogen, atau biasa kita kenal
ini reagen Grignard. Lalu, reagen Grignard ini ditambahkan pada gugus karbonil atau direaksikan dengan gugus karbonil keton. Reagen ini akan mendorong elektron ke arah oksigen. Selanjutnya, oksigen ini akan menjadi bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif ini akan menarik proton dari air lalu membentuk alkohol. Alkohol yang dibentuk dari reaksi Grignard ini, apabila kita reaksikan dengan gugus aldehid, alkohol yang terbentuk adalah alkohol sekunder. Apabila direaksikan dengan keton, alkohol yang terbentuk adalah alkohol tersier. Contoh dari reaksi Grignard adalah misal kita mempunyai struktur sikloheksanon. Kita reaksikan dengan reagen Grignard etil magnesium bromida dengan katalis dietil ether, lalu ada H3O+, akan bereaksi dan menghasilkan produk 1-etil sikloheksanol. Selanjutnya ada senyawa organolitium. Reaksi Grignard adalah contoh reaksi senyawa organologam, karena berbagai jenis aldehid dan keton mudah didapat. Berbagai senyawa organik dapat disintesis dengan bantuan reaksi Grignard. Alkil dan aril litium contohnya, atau senyawa organolitium ini adalah senyawa logam alkali yang mempunyai sifat kelarutan dalam hidrokarbon atau cairan nonpolar dan penguapan yang tinggi, serta mempunyai sifat khas zat kovalen. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip adisi nukleofilik, hidrasi aldehid dan keton. Air dapat mengadisi suatu gugus karbonil untuk membentuk satu diol yang disebut geminal diol atau hidrat. Reaksi tersebut berlangsung secara reversibel dan biasanya kesetimbangan terletak pada sisi karbonil. Di sini dapat dilihat aldehid atau keton bereaksi dengan air yang kemudian membentuk geminal diol. Nah, kehidrasinya dapat dicari dengan konsentrasi hidrat dibagi dengan konsentrasi gugus karbonil dikalikan dengan konsentrasi air. Secara keseluruhan, reaksi tersebut merupakan reaksi adisi. Air ditambahkan ke gugus karbonil, hidrogen menjadi terikat dengan karbonil oksigen yang terpolarisasi negatif, sedangkan hidroksil menjadi karbon terpolarisasi positif. Posisi kesetimbangan tergantung pada gugus yang terikat pada CO dan bagaimana mereka mempengaruhi lingkungan sterik dan elektroniknya. Kedua efek berkontribusi, tetapi efek elektronik mengontrol kehidrasi lebih dari efek sterik. Efek elektronik dari gugus alkil dengan atom hidrogen yang terikat pada CO. Substituen alkil menstabilkan CO membuat karbonil keton lebih stabil dari karbonil aldehid. Seperti halnya kesetimbangan, faktor-faktor yang menstabilkan reaktan menurunkan konstanta kesetimbangan, sehingga tingkat hidrasi berkurang karena jumlah gugus alkil pada karbonil meningkat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari kiri ke kanan, gugus karbonilnya semakin stabil, sedangkan kehidrasinya berkurang. Contoh yang mencolok dari efek elektronik ini adalah heksafluoroaseton, di mana kehidrasinya sebesar 22.000. Berbeda dengan hidrasi aseton yang hampir dapat diabaikan, heksafluoroaseton sepenuhnya terhidrasi. Alih-alih menstabilkan gugus karbonil melalui donasi elektron, seperti yang dilakukan substituen alkil, gugus trifluorometil mengacaukannya dengan menarik elektron. Gugus karbonil yang kurang stabil dikaitkan dengan konstanta kesetimbangan yang lebih besar untuk adisi. Selanjutnya adalah efek sterik dengan melihat ukuran gugus yang mengikat CO. Sudut ikatan pada karbon menyusut dari 120 derajat menjadi 109,5 derajat karena adanya perubahan hibridisasi dari sp2 dalam reaktan menjadi sp3 dalam produk. Nah, efek elektronik dan sterik beroperasi dalam arah yang sama. Keduanya menyebabkan konstanta kesetimbangan untuk hidrasi aldehid lebih besar daripada keton. Nah, dapat dilihat di sini. Di mana semakin ke kanan, ketetapan
pembentukannya itu semakin berkurang. Selanjutnya ada mekanisme hidrasi. Hidrasi aldehyat dan keton merupakan reaksi yang cepat sehingga kesetimbangan juga lebih cepat dicapai, tetapi lebih cepat dalam asam atau basa daripada dalam larutan netral. Nah, di sini dapat dilihat mekanisme basis katalis. Yang pertama, langkah pertama adalah penentuan tingkat. Terdapat nukleofil yaitu ion hidroksida yang menyerang karbon dari gugus karbonil kemudian berikatan dengan karbon sehingga membentuk ion alkoksida. Kemudian ion alkoksida mengabstraksi proton dari air menghasilkan geminal diol dan membebaskan ion hidroksida. Nah, di sini terdapat peran katalis dasar yaitu OH untuk meningkatkan laju penambahan nukleofil. Terdapat 3 tahap yang terjadi dalam reaksi hidrasi yang dikatalis oleh asam. Nah, tahap yang pertama dan ketiga merupakan proses transfer proton yang cepat. Pada tahap yang pertama merupakan protonasi oksigen karbonil. Oksigen dari gugus karbonil menarik atom H dari ion hidronium sehingga terbentuk asam konjugat dari gugus karbonil dan air. Lalu pada langkah kedua, adisi nukleofilik untuk memprotonasi keton atau aldehid. Atom O dari air akan menyerang C dari gugus karbonil sehingga terbentuk asam konjugat dari geminal diol. Reaksi ini terjadi secara lambat. Yang terakhir merupakan tahapan transfer proton dari asam konjugat geminal diol ke molekul air sehingga kemudian terbentuk geminal diol dan ion hidronium atau katalis asamnya. Nah, efek sterik dan elektronik mempengaruhi laju penambahan nukleofilik pada gugus karbonil yang terprotonasi dengan cara yang hampir sama ya dengan yang mereka lakukan untuk kasus yang netral. Dan aldehid terprotonasi bereaksi lebih cepat daripada keton yang diprotonasi. Berikut adalah mekanisme hidrasi secara ringkas untuk suasana asam dan basa. Yang pertama adalah untuk suasana basa atau katalis basa, di mana ion hidroksida menyerang gugus karbonil yang kemudian membentuk intermediate ion alkoksida. Ion alkoksida menarik proton dari air menghasilkan geminal diol dan membebaskan OH. Selanjutnya ada katalis asam atau dalam suasana asam. Katalis asam memprotonasi oksigen karbonil membuat keton atau aldehid menjadi nukleofilik. Adisi nukleofilik netral menghasilkan geminal diol terprotonasi. Lepasan proton kemudian menghasilkan geminal diol dan katalis asam. Berikut merupakan diagram potensial energi untuk hidrasi katalis basa dari keton atau aldehid. Nah, aldehid lebih cepat bereaksi daripada keton karena konstanta kesetimbangan hidrasi lebih disukai. Gugus alkil meningkatkan energi aktivasi bersamaan dengan menurunkan energi dari keadaan awal, di mana keton memiliki gugus karbonil yang lebih stabil dari aldehid dan meningkatkan energi keadaan transisi. Perubahan hibridisasi sp2 menjadi sp3 yang dialami karbon karbonil pada hidrasi sebagian dikembangkan dalam keadaan transisi untuk langkah penambahan nukleofilik sebagai penentu kecepatan. Selanjutnya ada pembentukan sianohidrin. Apabila kita mempunyai gugus aldehid atau keton yang direaksikan dengan HCN, di mana Cn- ini merupakan nukleofil kuat, akan menghasilkan sebuah struktur senyawa baru
yang kita kenal dengan sebutan sianohidrin. Hidrogen sianida ini atau HCN akan masuk ke ikatan rangkap CO pada gugus karbonil aldehid dan keton, menghasilkan senyawa yang dikenal sebagai hidroksinitril atau sianohidrin. Mekanisme umum dari pembentukan sianohidrin ini dapat kita rangkai menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu serangan nukleofilik atau CN- ini, yang merupakan nukleofil kuat. CN- ini akan terikat pada karbon, aldehid atau keton yang memiliki muatan parsial positif, menyebabkan ikatan rangkap pada senyawa karbonil ini akan membentuk ion alkoksida. Selanjutnya, pada tahap 2 ini, ion alkoksida ini akan terprotonasi oleh H+ dari asam HCN menghasilkan senyawa sianohidrin dan hasil samping ion sianida. Sianohidrin ini adalah suatu hidroksida dan sianida yang terikat pada atom karbon yang sama. Contoh dari pembentukan sianohidrin ini, yang pertama, jika kita mempunyai sebuah struktur aldehid, yaitu etanal, yang kita reaksikan dengan asam sianida, akan menghasilkan rantai 2-hidroksipropanitril. Selanjutnya, jika kita punya keton, yang direaksikan dengan HCN, akan menghasilkan rantai 2-hidroksi-2-metil-propanitril. Reaksi ini digunakan HCN saja, karena HCN merupakan sebuah gas yang sangat beracun. Olehnya itu, aldehid dan keton dicampur dengan sebuah larutan natrium atau kalium sianida dalam air yang telah ditambahkan sedikit asam sulfat. Selanjutnya adalah pembentukan asetal. Reaksi ini adalah reaksi yang melibatkan transformasi pembentukan produk awal dari penambahan nukleofilik ke beberapa zat lain, seperti contoh di bawah ini. Ini adalah reaksi aldehida dengan alkohol di bawah kondisi katalis asam, yang akan menghasilkan produk yang disebut dengan hemiasetal. Hemiasetal tersebut akan bereaksi dengan alkohol dan akan menghasilkan asetal serta produk samping yang berupa H2O. Berikut adalah contoh dari reaksi tersebut, yaitu benzaldehyde direaksikan dengan etanol dengan menggunakan katalis asam akan menghasilkan benzaldehyde dietil asetal. Selanjutnya adalah reaksi adisi alkohol. Yang pertama yaitu aldehid yang akan menghasilkan hemiasetal dan asetal. Yang kedua adalah keton yang akan menghasilkan hemiketal dan ketal. Berikut adalah contoh mekanisme umumnya. Ketika suatu aldehid atau keton direaksikan dengan alkohol, maka ikatan C dengan O akan putus, sehingga O kelebihan elektron dan C akan membentuk karbokation. Kemudian O akan mengambil H+ dari katalis dan alkohol akan menyerang karbokation sehingga terbentuk hemiasetal. Hemiasetal adalah suatu produk adisi satu molekul suatu alkohol pada suatu alkil. Kemudian pada hemiasetal masih terdapat OH bebas, di mana OH ini dapat bereaksi dengan alkohol dengan katalis asam atau H+ dan membentuk suatu asetal dengan produk samping berupa H2O. Asetal tersebut adalah produk adisi dua molekul alkohol dengan hilangnya H2O. Hemiasetal terbentuk pada tahap pertama dengan penambahan nukleofilik alkohol ke gugus karbonil, seperti pada reaksi di bawah ini. Kemudian dalam kondisi asam, dari pembentukannya hemiasetal dikonversi menjadi asetal dengan cara perantara karbokation. Kemudian karbokation ini distabilkan oleh pelepasan elektron dari substituen oksigennya. Pembentukan asetal bersifat reversibel dalam asam. Suatu keseimbangan terbentuk antara senyawa karbon dan alkohol sebagai reaktan dan asetal sebagai produk.
Suatu keseimbangan menguntungkan untuk pembentukan asetal dari sebagian besar aldehida, terutama ketika kelebihan alkohol akan hadir sebagai pelarut reaksi. Kemudian, diol yang mengandung 2 gugus hidroksil dalam hubungan 1, 2, atau 1, 3, satu sama lain akan menghasilkan asetal siklik yang bereaksi dengan aldehida atau keton. Berikut adalah contoh reaksi tersebut. Suatu heptanal yang direaksikan dengan etilen glikol atau 1, 2 etanediol dengan katalis asam toluenasulfonat akan menghasilkan 2 heksil 1, 3 dioksolen yang berjumlah 81%. Kemudian benzil metil keton yang direaksikan dengan etilen glikol atau 1, 2 etanediol dengan katalis asam toluenasulfonat akan menghasilkan 2 benzil 2 metil 1, 3 dioksolen yang berjumlah 78%. Suatu asetal tersebut rentan terhadap hidrolisis dalam asam berair, seperti pada reaksi di bawah ini. Reaksi ini hanyalah kebalikan dari reaksi pembentukan asetal. Pembentukan asetal lebih disukai oleh alkohol berlebih, sedangkan hidrolisis asetal lebih disukai oleh air berlebih. Pembentukan asetal dan hidrolisis asetal berbagi jalur mekanistik yang sama, tetapi dilakukan dalam arah yang berlawanan. Pada tahap selanjutnya, yaitu asetil sebagai gugus pelindung. Untuk suatu sintesis organik, biasanya terjadi reaktan yang mengandung gugus fungsi yang tidak sesuai dengan kondisi reaksi. Untuk tahap-tahapnya, yang pertama, kita harus menyiapkan asetilenat untuk dijadikan sebagai alkilat dengan metode penambahan metil iodida. Apabila sudah tercampur dengan suatu karbonil pada tahap alkuna awal, maka kondisi yang terjadi adalah kondisi dasar yang diperlukan untuk anion dalam mempertahankan larutan yang mengandung karbon ion. Apabila dalam melindungi suatu gugus karbonil tidak dapat dilakukan karena reaksi tidak sesuai, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara yang pertama, asetal pada etilena glikol adalah yang paling banyak ditambahkan dan dilakukan penambahan aldehida dan keton pada kelompok karbonil karena dapat dimunculkan atau dihilangkan dengan mudah. Yang kedua, asetal mirip dengan eter karena tidak bereaksi dengan reagen. Yang ketiga, sebagai senyawa pereduksi hibrida dan senyawa organologam dapat bereaksi dengan mudah dengan suatu gugus karbonil. Nah, untuk urutan transformasinya adalah yang pertama, perlindungan pada gugus karbonil. Yang kedua, melakukan alkilasi pada tahap alkuna. Yang ketiga, membuka gugus karbonil dengan cara hidrolisis. Nah, pada gugus karbonil diperlukan 2 langkah pada tahap sintesis yang mana kedua langkah tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu reaksi perlindungan untuk gugus karbonil. Sekian presentasi dan penjelasan materi pada kali ini. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.